nggak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa mendapatkan kekerasan seksual. Banyak orang-orang ngomong kayak perempuan tuh begini, harus kerjanya dapur kasur sumur, tapi kitanya jangan ngeiyain juga gitu tuh. Karena yang justru berbahaya adalah ketika perempuan itu sendiri mengiyakan bahwasannya tugasnya dia adalah masak. Nggak bisa masak bukan perempuan. Kayak itu kan hak kita gitu loh untuk merasakan kita mau untuk berhubungan seksual, merasakan birahi dan lain tuh itu haknya kita gitu. Nggak cuma laki-laki aja, tapi perempuan juga berhak gitu tuh. Makanya ya janganlah gitu pakai adat-adat sunat perempuan karena itu juga mengebiri haknya kita juga kayak gitu. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Ya ampun udah lama banget kita nggak podcast, udah 2 minggu kali ya. Semenjak sebelum lebaran sampai sekarang. Sampai Isun belum maaf-maafan nih buat teman-teman Ngopi Pasti. Maaf kalau selama podcast ada kata-kata yang nggak ngenakin gitu buat didengar. Isun selaku host podcast Magang mengucapkan mohon maaf. Apa sih? Kali ini kita mau podcast bareng sama Seha. Halo Kak, aku geser dulu bentar. Bebas senyamannya. Oke. Udah nyaman. Udah nyaman. Dianya bikin nyaman nggak? Aduh. Seha, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Seha namanya Seha? Iya, nama asli. Jangan kayak nanya sehat ya gitu. Sehat ya? Iya, jarang-jarang gitu kan nama Seha. Dipanggilnya Seha juga? Seha juga. Ada yang manggil Fani tapi waktu zaman SMA sih. Oh, zaman SMA. Ya, sekarang mah Seha semua. Oh, Seha Nurfani ya namanya. Ya. Jadi Seha. Dipanggilnya Seh gitu. Ya, ada yang H juga. Terserah aja deh. Ha. Ya kan biasanya gitu satu ini ya, suku katanya kata. Dulu ya, kan jadi Seh gitu. Lucu. Ntar kalau punya anak namanya Seha juga. Nanti kembar dong. Seha 1, Seha 2. Seha sibuk apa nih? Lagi coba-coba buat fokus cari kerja dan lain-lain aja sih sebenarnya gitu. Oh, baru lulus? Baru lulus. Lulusnya ini juga berarti online juga? Skripsi online gitu? Ya semuanya online, tapi untungnya wisuda enggak. Oh, wisudanya udah offline? Udah offline, tapi wisudanya 2022. Oh, udah apa belum? Udah. Oh, udah. Selamat. Makasih. Udah lulus jalur COVID. Jalur corona. Bukan jalur angkatan COVID. Seneng apa nggak enak sih sebenarnya? Ya ada suka ada duka sih sebenarnya. Ya senangnya kan kalau misalnya ya tadi itu wisuda kan kita bisa offline. Semua orang yang terlibat, semua yang mendoakan, teman-teman, kerabat, saudara itu bisa datang gitu tuh. Tapi kalau sedihnya mah kayak dulu kan aku pernah ya waktu pas pertama kali masuk kuliah itu ngelihat kakak-kakak tingkat yang pakai jas gitu loh, yang dia tuh lagi sidang gitu tuh, aku kayak pengen gitu loh, tapi nggak bisa ngerasain itu gitu. Tapi padahal mah nggak juga sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa online. Nggak apa-apa, tahu hemat ini, hemat belian ya, jas. Gitu. Tapi emang seru sih kan, biasanya abis sidang kelar suka ada yang ngasih selempang gitu kan. Kayak wow kan rame gitu loh, jadi buat fakultasnya konten juga gitu. kan. story. Tapi tahun kemarin ya. Saya nggak ngalamin. Nggak apa-apa, yang penting lulus. Nggak apa-apa, yang penting aman lah. Iya, daripada ada yang tuh di depan nggak lulus. Saya berarti sibuk nyari-nyari kerja. Iya. Nyari pacar juga. Alhamdulillah udah ada. Oh, sayang sekali. Tidak ada kesempatan untuk kalian. Tapi kalau follow IG-nya Seha sih boleh sih. Boleh. Follow aja, tapi jangan berusaha mendapatkan hatinya karena dia udah ada yang punya. Maaf ya Isal. Seha nih kalau lihat di bionya nih, belajar bareng Gerak Puan UGJ. Ya. Itu kegiatan apa sih? Sebenarnya kalau Gerak Puan itu kan gerakan perempuan sebenarnya, gerakan perempuan, disingkatnya Gerak Puan atau Gerpuan biasanya teman-teman bisa panggil itu. Di sana itu kita belajar soal gender, kayak sebenarnya Gerak Puan tuh ruang untuk kita menumbuhkan aja sih perspektif gender kita gitu tuh, supaya tahu loh mana sih sebenarnya yang poin-poin yang harus kita
pahami kalau hal itu tuh timpang ternyata gitu. Oh, hal itu tuh ternyata tidak adil untuk salah satu pihak kayak gitu sih. Tidak luput dari perempuan atau laki-laki ya. Kita ngomongin semuanya gitu. Jadi nggak selalu ngomong gerak puan, oh ngomongin perempuan ya, terus yang hadir harus perempuan ya. Enggak kok gitu. Kita ngebahas semuanya soal human aja, manusia. Manusia kan ada perempuan dan ada laki-laki kayak gitu. Berarti Seha nih jadi ketua pertamanya katanya ya? Iya, kebetulan Gerak Puan itu baru ada di tahun 2020, tepatnya 29 Oktober kalau nggak salah, gitu. Terus sampai hari ini, terus kemarin pas memperingati Hari Perempuan Internasional, itu baru ada pengganti, ada ketua baru gitu. Jadi ada masa jabatannya gitu. Sehanya lengser. Ya, karena aku udah lulus juga. Karena kan kalau Gerak Puan itu lebih tepatnya gerak di ranah-ranah kampus sih, teman-teman yang ada di kampus kayak gitu. Dan karena aku udah nggak di kampus gitu kan, ya lebih baik ada yang meneruskan gitu. Karena nanti akan berbeda arahnya kalau misalnya kita ngomongin kampus, tapi yang megangnya bukan orang yang ada di dalam kampus gitu kan, gitu sih. Sama regenerasi juga kali ya, gitu kan. Ketua sekarangnya ada siapa? Sekarang Puja Monika Rahayu namanya. Dia dari Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Budaya sekarang. Oh, di Unsagati juga. Iya. Berarti emang harus dalam ruang lingkup Unsagati aja. Kalau Gerpu memang anggota atau penggerak-penggeraknya itu teman-teman Unsagati, tapi bukan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman siap dan sesuai dengan kesepakatan, karena mereka itu kolektif, jadi ya bisa aja ada teman-teman yang lain masuk kayak gitu. Iya, misalnya Isun mau gabung kayak boleh, gitu. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan kesiapan sih sebenarnya gitu. Itu kegiatannya ngapain aja sih biasanya udah pas waktu Seha menjabat ketua di Gerak Puan? Gerpu tuh sebenarnya banyak kegiatan itu, mungkin setiap di kepemimpinan seseorang tuh pasti beda ya. Value yang mau mereka kasih ke teman-teman tuh mungkin akan berbeda gitu tuh. Tapi waktu pengalamanku waktu jadi ketua itu lebih ke kayak coba kamu isi dari dasar dulu gitu tuh. Jadi biar kayak nggak timpang gitu loh. Knowledge yang kamu punya tuh harus dari dasar gitu-gitu. Makanya kita fokusin ke pertama sekolah gender dasar dulu, dasar-dasarnya. Kita mengenal dulu apa itu gender, apa itu seks, apa itu ketimpangannya apa aja sih, ketidakadilannya tuh bentuk-bentuknya ada apa aja, cara mengidentifikasinya tuh seperti apa gitu-gitu. Nah, terus berlanjut ke kayak kemarin sempat ada hari sunat perempuan gitu-gitu kan. Gitu-gitu. Nah, itu kita coba bikin discuss dan lain-lain. Jadi kalau misalnya pas waktu saya yang pegang itu lebih fokus ke ranah-ranah buat pendidikannya gitu tuh, biar terbuka aja, biar membangun perspektif sama-sama kayak gitu. Itu hari sunat perempuan emang ada? Ada, aku lupa sih hari tolak anti apa gitu, aku lupa. Jadi memang karena kan sunat perempuan itu berbahaya untuk perempuan itu sendiri, kecuali kalau memang dibutuhkan tindakan operasi dari tindakan medis gitu tuh. Dan itu kan harus steril dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau di daerah atau adat-adat itu mereka nggak menggunakan atau nggak dengan cara-cara medis gitu tuh, dan ya udah pasti alat-alatnya juga nggak steril dan lain-lain. Itu kan sangat berbahaya untuk si perempuan itu gitu. Iya, dan kalau di daerah-daerah gitu emang harus gitu ya. Iya, sebagian ada kayak ada beberapa daerah kayak yang perempuan baru lahir tuh anak bayi perempuan gitu langsung sunat kayak gitu. Betul. Makanya kan sebenarnya kalau misalnya kita nanya kamu udah sunat belum ya gitu kan, kamu perempuan kan disunat nggak kamu? Aku nggak tahu gitu kan cara mengidentifikasinya kayak gimana. Tapi untuk menghindari itu di kemudian hari ya, karena kita kan juga nanti bakal jadi orang tua gitu kan, entah nanti punya anak atau enggak, setidaknya kita bisa nge-influence ke orang-orang ternyata tindakan sunat perempuan ini ada pakem-pakemnya gitu loh, ada sebab dan ada hal yang harus dipertimbangkan untuk melakukan tindakan itu kayak gitu sih. Kalau emang nggak dibutuhin juga nggak apa-apa kan, nggak sunat juga sebenarnya. Karena kan memang kalau sunat perempuan itu lebih tepatnya kita kasih aja ke yang lebih paham gitu kan, tenaga medis dan lain-lain gitu. Mereka tahu lah ketika memang di vagina kita ada permasalahan dan harus melakukan operasi, ya mereka akan melakukan dengan baik gitu tuh. Tapi kalau misalnya didasari dengan adat supaya kamu nggak terlalu nafsu birahinya gini gitu. Kita punya banget. Itu kan iya benar, itu kan hak asasi manusia kan. Maksudnya dalam artian aku mau bilang gini, maksudku kayak itu kan hak kita gitu loh untuk merasakan kita mau untuk berhubungan seksual, merasakan birahi dan lain itu haknya kita gitu. Nggak cuma laki-laki aja, tapi perempuan juga berhak gitu tuh. Makanya ya janganlah gitu pakai adat-adat sunat perempuan, karena itu juga mengebiri
apa namanya haknya kita juga kayak gitu. Emang efeknya apa sih? Sebenarnya kalau sunat perempuan itu waktu itu sempet sih bisa dilihat juga di Gerak One UGJ YouTube-nya kita ada apa namanya, waktu itu tuh kita ngundang salah satu kayak ahli medis gitu, bidan mungkin ya, aku nggak ngerti sih apa namanya ininya belakangnya gitu. Nah terus titelnya iya begitu pokoknya kesehatan gitu panjang. Nah dia tuh bilang ada beberapa yang ada beberapa kasus yang mana aku nggak ngerti istilah dari vaginanya itu apa aja gitu kan, tapi ada banyak sunat perempuan gitu tuh. Oh banyak jenisnya. Iya ada jenisnya. Jadi kayak misalnya yang dijahit ini, yang dibelek ini gitu tuh, itu ada. Dan jika salah satu dari si vagina itu dilakukan apa ya, suatu hal tindakan atau yang nggak sesuai dengan steril dan lain-lain, nggak sesuai sama medis, ya itu akan menyebabkan tadi iritasi mungkin atau lebihnya infeksi bisa. Terus ada juga kayak kalau vagina itu kan ada yang namanya apa sih selaput darah gitu tuh. Selaput darah ini bukannya rapet gitu tuh, tapi ada yang dirapetin gitu. Jadi ya nanti mau keluar menstruasinya gimana gitu, itu kan bikin si perempuan juga sakit jadinya gitu. Bikin itu sih salah satunya. Kayak menyakiti gitu jadinya ya. Ada banyak bentuk-bentuknya. Selama ini pas saya jadi ketua udah kemana-mana aja gitu kegiatan Gerak Puannya? Sebenarnya kalau akunya mah nggak kemana-mana sih. Tapi teman-teman soalnya pas pandemi juga kan ya. Iya pandemi juga. Jadi memang semua kegiatan, jadi kalau misalnya semua kegiatan itu banyaknya lebih ke online sebenarnya, tapi kita juga offline juga gitu kan, karena memang kita orangnya nggak terlalu banyak, jadi kayak ya gimana ini aja siklus organisasi gitu kan, ada yang datang ada yang pergi kayak gitu. Tapi kita selalu terbuka untuk teman-teman yang baru gitu. Kayak kegiatan-kegiatan online discuss lewat Zoom atau enggak kayak misalnya di Instagram gitu, live IG kayak gitu-gitu. Terus beberapa waktu kemarin itu teman-teman sempat ada kesempatan buat pergi ke Jakarta, ketemu sama teman-teman yang kolektif juga, sama dari teman-teman kampus juga gitu kan, yang mereka bergerak di ruang-ruang gender sama isu-isu kekerasan seksual. Mereka datang ke sana buat konsolnas waktu itu, konsolidasi nasional. Nah, yang dari Cirebon itu dari Gerpu gitu, karena yang ya betul, karena aku sendiri dikabarin sama koordinator sananya gitu kan ya, Seha bisa nggak untuk ke sana sama teman-teman gitu kan. Oh boleh Kak, tapi kayaknya bukan aku deh yang berangkat gitu kan, ada teman-teman yang nanti akan ke sana gitu. Jadi Puja yang datang waktu itu, Puja sama Vela ke sana, terus mereka ngobrol gimana kondisi kampus di sana, terus kita juga sharing kondisi kampus kita gimana perihal Permendikbud waktu itu, Permendikbud 3021 yang ngebahas soal penanganan pencegahan kekerasan seksual di kampus, di ranah kampus. Iya, gitu. Jadi kita sharing dan lain-lain di sana. Kalau pergi-pergi baru ke sana sih. Sebenarnya ada tempat-tempat kayak, bukan tempat sih, lebih ke yang mereka belajar juga gitu soal gender dan lain-lain. Di Cirebon tuh banyak sebenarnya. Di Cirebon banyak. Iya, ada Mubadalah tuh ada di Klayan tempatnya. Terus tuh ada di Fahmina juga kan deket dari sini di Majasem. Mereka juga fokus ke ranah-ranah sana. Kadang kita juga suka minta untuk biasanya Mbak Alif sama Mbak Nurul yang kita suka mintain, Mbak ayo dong jadi pembicara gitu, ayo fasilitasin kita buat kita belajar ini gitu. Kadang kita minta gitu. Itu mereka anak kampus juga apa gimana? Lebih ke ibu-ibu sih. Jadi mereka di atasnya anak-anak kampus gitu. Jadi ibunya kalian gitu. Iya. Soalnya mereka juga bergerak di ruang itu gitu. Jadi ya kita kita sih kayak suhu aja gitu, suhunya kita gitu. Iya, jadi kolaborasi lah ya kaliannya gitu. Seha, kalau Isen lihat di Instagramnya dulu di kampusnya aktif banget ya. Oh, ada yang bawa toa. Waduh. Itu apa sih, kayak ini ya, orasi? Iya, enggak sih, itu disuruh aja sih sebenarnya. Apaan kira itu kayak ya itu tuh pengen banget orasi gitu, ngomong di depan gitu. Ya gitu kan, pas itu tuh lagi hari pendidikan waktu itu. Hari pendidikan, terus tuh masih panas-panasnya Omnibus Law waktu itu. Nah terus tuh ayo sih gitu, ayo sih pegang toa gitu. Jadi ya udah aja maju aja dulu. Ngomong gitu apa kan. itu? Ngomong pendidikan sih, tapi lebih ke kekerasan seksual dan lain-lain. Terus kan suka ada yang bilang kayak, ngapain sih perempuan turun ke jalan gitu-gitu tuh. Ya aku coba buat kayak
jangan kayak gitu dong sama perempuan gitu. Kita juga mau, kita juga sama-sama mahasiswa, kita juga punya suara gitu kan. Memangnya kenapa kalau perempuan yang ngomong kayak gitu, lebih ke sana sih. Iya, kayak masa gitu. laki-laki terus gitu ya. Sama itu tuh pas lagi ada tindakan represif dari polisi itu tuh, pas yang itu. Biasanya kalau turun ke jalan gitu gimana sih cewek-cewek tuh? Ya maksudnya diistimewain enggak gitu sama mahasiswa yang cowoknya, atau ada cerita-cerita apa gitu selama turun ke jalan sebagai seorang perempuan gitu? Ya lebih ke situ sih, paling kayak sebenarnya yang bikin aku beruntung tuh teman-teman yang cowok-cowok ya, khususnya cowok-cowok yang ada di sekitaran kita tuh kayak ngasih tempat buat kita gitu tuh, buat kan sebelum turun ke jalan yang ada di foto di Instagram itu kan sebelumnya kita juga udah pernah turun bareng dan lain-lain. Ya itu emang ada fotonya aja yang itu mah gitu kan. Nah sebelumnya kayak ayo nih gitu. Padahal cuman kayak baca skrip doang gitu, baca ya statement, tapi tuh kita dikasih kesempatan untuk belajar megang toa gimana, ngobrol sama orang-orang yang ada di jalan gitu gimana gitu kan, ya minimalnya buat numbuhin rasa percaya diri kita gitu, buat orasi dan lain-lain gitu kan, biar berani juga gitu ya. Nah kalau di pas berjalannya pas aksi kayak gitu tuh, memang ada sih hal-hal yang kadang perempuan itu selalu ada di tengah, di dalam gitu. Kan kalau misalnya kita aksi turun ke jalan itu ada border gitu kan. Ada border, dan di dalam aksi itu ada koordinatornya gitu. Jadi ada ada dinamisator dan lain-lain, ada yang korlap dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita tuh nanti bikin border, dan border itu semua harus laki-laki. Gitu. Semua harus laki-laki. Ya mungkin karena dari segi tubuh ya, mungkin dari segi fisik gitu, biologis memang laki-laki kan punya daya tahan tubuh yang lebih gitu ini ya, kuat gitu loh. Nah kalau perempuan kan memang kita terbatas dengan biologisnya kita gitu, karena kita perempuan. Dan mungkin aku sering banget pas lagi aksi, pas lagi menstruasi gitu. Jadi ada aja kan masalahnya perempuan mood gitu. Swing banget ya. Gitu. Jadi memang pada saat itu kayak mungkin di situ sih hal-hal yang kayak perempuan tuh harus dilindungi gitu tuh. Ayo perempuan masuk kayak gitu. Sebenarnya nggak jadi soal, tapi kayak agak sedikit mengganggu gitu sebenarnya. Kan ada perempuan juga yang dia punya tenaga yang lebih juga gitu. Dia juga bisa, mungkin dia olahraga, workout dan lain-lain, yang dia juga punya stamina yang sama gitu sama laki-laki gitu. Bedanya aja perempuan bodinya begini, laki-laki gini, kayak gitu lebih keker gitu ya. Ya emang kita sebagai perempuan kadang suka dipandang kayak gitu sih. Iya. Karena ada laki-laki. Karena gara-gara biologis itu ya jadi direndahkan kayak gitu. Kadang kita ngebahas ini aja kayak mens gitu lah. Kayak ngomong, pernah ya Isun kapan ya? Nggak bisa, isunya lagi mens misalnya gitu ya, atau lagi apa, misalnya ngapa sih Ira nggak puasa gitu lagi mens, dia nggak usah bilang-bilang gitu loh. Iya, kayak sesuatu yang memalukan banget gitu. Emang mens kenapa kayak gitu. Kadang kalau pembalut aja kan, pembalut kita kalau ini diumpetin harus gini tuh gitu loh. Ya walaupun nggak usah dikawer-kawer gini, cuma kan ya biasa aja gitu bawa pembalut. Ini tuh kayak yang malu banget gitu kalau mens, kalau haid kayak gitu. Bahkan ada di salah satu daerah, aku lupa daerah apa ya, waktu itu belajar gender tuh sempat dikasih skrip gitu, ada di sana itu perempuan yang lagi menstruasi harus kayak dipingit gitu. Harus dipisahin dari semuanya. Di rumah aja. Iya, jadi kayak di rumah pun dibedain tempatnya gitu. Ada ruang khusus yang dia kayak lagi kena COVID. Ya gitu, kayak karantina gitu loh. Makanya astaga ya Allah, sebegitu hinanya gitu loh perempuan yang menstruasi kayak gitu. Ya itu karena menganggap perempuan yang menstruasi itu dia sedang tidak suci gitu loh. Dia itu sedang nanti bakal sial gitu loh. Di situ tuh kita kotor. dia tuh dianggap kayak kotor yang pertama, terus dianggap pembawa sial kayak gitu-gitu kalau lagi menstruasi. Padahal kan menstruasi itu adalah pengalaman biologis dari perempuan itu sendiri, dan itu merupakan pengalaman khas gitu yang harusnya ketika kita menstruasi kita memang lagi keadaan sakit gitu loh. Ya seharusnya orang-orang yang di sekitar kita tuh ngasih privilege sama kita gitu, ngasih sesuatu yang lebih longgar gitu ke kita. Kayak misalnya kalau di pekerjaan ya ada cuti gitu kan. Emang udah berlaku juga kan ya. Ya, terus tuh yang setidak-tidaknya itu di setiap kantor mungkin ya. Atau kalau aku waktu kemarin kuliah itu di tempat maksudnya di tempat-tempat kayak gitu umum, terus ada toilet gitu kan. Toiletnya lebih banyak gitu tuh dari laki-laki, karena kalau misalnya kita responsif gender itu toilet itu 1:5 kayak gitu.
Jadi yang 5-nya buat perempuan, yang satunya buat cowok gitu. Karena kenapa? Karena kenapa perempuan itu akan lama ada di toilet, bukannya untuk touch up dan lain-lain, ya itu salah satunya mungkin ya, itu salah satunya. Tapi yang paling utama adalah ketika kita menstruasi, perempuan ada yang punya anak, punya bayi, itu mereka harus lebih banyak prepare kayak gitu. Makanya kenapa ketika pemerintah atau publik itu dia responsif terhadap gender, itu setidaknya toilet ada 1:5 kayak gitu. Emang kalau bahas perempuan tuh nggak ada habisnya ya, Seha? Iya, banyak banget. Kayak yang banyak banget yang harus dibahas gitu, kayak nggak ada ujungnya gitu. Bener. Dan seru sih pastinya, dan Isun bangga menjadi perempuan. Kita bangga ya jadi perempuan ya. Bangga banget walaupun sering disakiti. Disakitin. Ya kalau seumur-umur Isun mah udah ngebahasnya kan pasti udah kayak rumah tangga gitu, punya anak. Dan itu kalau perempuan tuh emang hebat banget gitu loh. Yang apalagi ibu-ibu yang udah punya anak tuh. Jadi kayak di rumah tuh udah ngurusin rumah, bersih-bersih segala macam, ngurusin anak juga yang masih teteg gitu tuh. Coba suatu waktu si ibunya sakit, tinggal suami gitu kan. Ya udah enggak bisa apa-apa enggak sih? Nah, kayak tetep bingung gitu tuh. Ini gimana ngurus anaknya, ini masaknya gimana gitu, bingung. Makanya kalian tuh harus menghargai perempuan. Betul. Jangan disakiti, tahu gak sih? Perempuan tuh sangat berharga dan hebat banget lah pokoknya. Balik lagi ke ini nih, gerak puan ya. Kalau lihat di highlightnya Seha nih ada tentang ini orang yang jadi korban kekerasan seksual gitu bisa lapor ke gerak puan juga. Oh, itu dia highlight aku. Oh ada ya? Aku lupa. Dianya bingung. Aku lupa. Ada tahu di highlight kan Isun kepo-kepoin kayak gitu. Jadi kan siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual, kayak itu jangan diam kayak gitu. Lapor kayak gitu. Cuma ya gitu, beberapa kasus kalau yang lapor gitu malah di apa ya? Di-expose kayak gitu. Sama di kayak yang masa sih kayak gitu. Apa buktinya gitu loh. Jadi kayaknya bingung juga untuk perempuan lapor. Ya, jadi gitu. Jadi harus kayak gimana? Iya. Sebenarnya kalau di Gerpu sendiri memang ada pelaporan kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang memang pernah gitu mengalami kekerasan seksual atau ada saudara, teman atau tetangga bahkan yang mungkin kalau misalnya teman-teman dengar itu, entah itu dengar dari orang langsung atau dengar dari penghubungnya gitu tuh, itu bisa diaduin gitu. Apalagi kan sekarang itu ada namanya UU TPKS gitu. Jadi teman-teman bisa buat ngelaporin itu, karena kayak misalnya tindakan-tindakan pelecehan baik fisik maupun non fisik ya, dari handphone gitu misalnya, itu KBGO kan namanya. Nah itu tuh bisa diaduin gitu kalau teman-temannya lapor gitu, karena nanti berlakunya tuh delik aduan kayak gitu. Kalau misalnya ada laporan masuk itu bisa diproses kayak gitu. Nah di Gerpu sendiri teman-teman itu bisa lapor juga ke Gerpu. Nah nanti dari Gerpu sendiri menanyakan teman-teman mau enggak untuk didampingi Gerpu. Jadi semuanya tuh balik lagi ke korban gitu tuh. Jadi kalau misalnya nih ada si A, dia lapor ke Gerpu. Nah Gerpu akan menanyakan kesediaan dia untuk didampingi sama si Gerpu itu gitu kan. Ketika memang si korban bersedia, maka ya gas gitu kan. Nanti kita bakal menindaklanjuti itu gitu. Nanti kalau misalnya nanti kita akan ada form gitu loh. Nanti ada form buat persetujuan korban. Terus nanti ada form-form selanjutnya yang mana isinya biasanya itu tuh ada identitas korban, terus tuh kronologi gitu ya. Dari terjadinya kekerasan seksual itu di mana dan lain-lain. Terus nanti kita juga sambungin ke apa yang dibutuhkan korban gitu. Ketika memang korban merasa membutuhkan perawatan secara medis gitu kan, fisik gitu yang dia sakit dan lain-lain, harus visum atau apa, itu kita kita anterin gitu ke tempat yang memang biasanya kita cari yang gratis kayak gitu. Ataupun kalau misalnya nggak bisa gratis, kita ya sedikit lebih murah gitulah kayak gitu. Nah itu tuh kalau misalnya kita mau kayak gitu, kita juga berhubungan juga atau kayak kerjasama juga gitu sama teman-teman yang memang dia tuh di ranah-ranah perlindungan korban, terus tuh penanganan korban kayak gitu-gitu. Makanya kita dapat akses ke sana kayak gitu. Jadi sih. kalian yang jadi penghubungnya gitu ya, perantaranya. Ada link-link buat ini. Iya, sesuai dengan kebutuhan korban. Kalau misalnya dia maunya perawatan psikis, ya udah nanti kita
kita kasih ke psikolog dan lain-lain gitu, yang ya itu kita carinya yang free gitu supaya bisa nyaman juga sama korbannya gitu sih. Biasanya kalau korban itu dia takut bayar mahal gitu kan, atau enggak biayanya ya, gitu kan. Itu kalau misalnya kita lapor dan lain-lain. Terus yang kedua yang menjadi ketakutan bagi korban itu tadi adanya stigma-stigma yang datang sama dia gitu kan. Yang misalnya dia lapor nih, udah bener lapor, dia udah memberanikan diri untuk lapor, tapi yang tempat dia lapor itu dia nggak punya perspektif korban, dia malah justru menyalahkan korban gitu loh, kayak ya iyalah kamunya sih gitu, sih gitu ya. Iya kamunya sih pakai bajunya gini, ada juga kamunya cantik sih gitu, ya iya kamunya cantik sih makanya digodain gitu kan, goblok. Gitu ada loh, maksud tuh kayak kok kenapa kita yang disalahin gitu. Ini berlaku untuk perempuan atau laki-laki ya korbannya gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa mendapatkan kekerasan seksual. Iya gitu. Jadi yang ditakutkan korban adalah tadi, maksudnya yang pertama adalah stigma. Terus selain dari aparat-aparat atau pusat-pusat bantuan yang harusnya dia pro korban dan dia punya perspektif korban yang tidak, jadinya malah victim blaming, terus playing victim dan lain-lain. Terus biasanya ada juga dari teman-temannya, kayak teman-temannya dianya gitu loh, circle-nya ya gitu kan, dia aku bantu, tapi justru ini kasusnya dia tuh semakin menyebar gitu tuh, dan itu sudah mencederai asas perlindungan identitas korban gitu. Makanya hati-hati juga untuk lapor dan lain-lain ke pusat-pusat bantuan atau ke orang-orang terdekat gitu. Pastikan benar-benar orang itu tuh bakal menjaga identitas kita. Yang pertama itu. Terus kalau misalnya kita mau cari pendamping buat kasus kekerasan seksual juga, itu harus pastiin si pendampingnya nih udah punya perspektif korban atau belum gitu tuh. Setidaknya dia itu udah pernah belajar tentang gender dan seks dan lain-lain kayak gitu. Karena itu akarnya gitu. Terus kalau misalnya dari pendampingnya sendiri dia nggak tahu itu tuh jenis kekerasan apa ya, terus nanya ke orang lain gitu tuh, ya kenapa itu jadi pendamping, itu kan akan berbahaya untuk si korban, ya gitu sih. Jadi lapornya ke yang benar-benar paham gitu, yang ngerti ya. Jadi Gerakuan juga bisa ya menangani gitu, lapor-lapor gitu. Setidaknya dari Gerakuan teman-teman bakal dapat akses gitu tuh untuk kalau misalnya kita butuh dibantu dibantu untuk aksesnya kayak gitu. Kalau misalnya dari teman-teman sendiri kan kita dari latar belakang pendidikan yang beda-beda ya. Aku aja administrasi negara gitu, apa hubungannya sama psikolog gitu kan? Gak ada gitu. Jadi ya kita akan mencoba untuk mencari teman-teman yang lebih proper untuk jadi penghubung gitu loh, buat mereka tuh dapat sesuatu yang lebih aware gitu loh, orangnya lebih aware sama mereka, bukan yang menyalahkan dan lain-lain. Karena ada psikolog yang justru nyalahin korban lagi gitu tuh. Sering baca banget di Twitter sampai orang ganti-ganti psikolog juga. Harus psikolog malah digituin, kayak yang kamunya sih malah disalahin. Ya gitu, bingung kan, kasihan sama mereka korban-korban lapor malah dibalikin lagi kayak gitu, bikin makin stres kayak gitu kan. Bisa lapor ke Gerakuan juga, bisa banget. Nanti Gerpu bakal menghubungkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Dibantuin gitu dibantuin biar nggak bingung. Saya ada yang mau disampaikan lagi nggak nih tentang perempuan, tentang apapun lah. Sebenarnya buat teman-teman khususnya kayak perempuan-perempuan di luar sana, siapapun itu gitu kan, yang tahu aku atau yang nggak tahu aku, kalian nggak apa-apa buat gerak sesuai dengan keinginan kalian gitu. Kayak nggak perlu lah ngurusin orang-orang gitu, nggak perlu kayak kamu nulis dong biar nggak post power syndrome misalnya, atau kayak kamu kok sekarang udah nggak aktif sih, atau kayak misalnya kamu kok aktifnya di hal-hal kayak gitu sih, kayak gitu. Itu nggak apa-apa kok, terserah orang-orang aja, yang penting dari kitanya tuh suka gitu loh. Dari kitanya tuh suka, fun untuk ngejalanin itu, dan bukan sesuatu yang menjadi beban gitu buat kita gitu kan. Terus yang kedua, buat yang udah pernah terjun gitu, kayak misalnya menghadapi stigma-stigma untuk perempuan itu seperti ini, nggak boleh pulang malam dan lain-lain. Terus misalnya kita pernah turun ke masyarakat, terus dibilang kayak, kamu kan perempuan, ngapain ngurusin kayak gini? Kamu tuh udah kuliah aja, habis kuliah nikah gitu tuh. Gak perlu ragu buat ngomong kayak kenapa harus kayak gitu, perempuan juga bisa kok gitu tuh. Kayak
kenapa harus laki-laki yang megang peran-peran kayak gitu tuh. Kita juga bisa buat ada di peran-peran aktif, di peran-peran publik gitu. Kita bisa kok mau jadi ketua, mau jadi ketua pelaksana, apapun itulah kita bisa gitu tuh. Jadi jangan ragu buat matahin stigma itu gitu tuh. Karena aku juga merasakan itu. Ketika itu tidak dipatahkan, ketika itu kita tidak kitanya nggak defense sama itu, ya tetap aja kita bakal kena stigma gitu. Dan buktiin aja kalau kamu tuh perempuan yang bisa dan bisa untuk dijadikan orang yang nggak biasa gitu loh, nggak seperti orang-orang yang stigma yang lain gitu loh, kayak oh perempuan tuh gini, aku nggak gitu kok gitu loh. Kamu bisa buktiin kalau kamu tuh nggak kayak gitu sih. Iya, buktikan kalau kita perempuan hebat gitu. Iya, nggak apa-apa kan pulang malam juga. Nggak apa-apa. Emang siapa yang ngelarang? Mungkin perempuan nggak boleh pulang malam. Berarti laki-laki juga nggak boleh pulang malam. Iya, harusnya sama aja. Kan gitu. Sama aja. Tuh laki-laki ditanya nggak kalau misalnya pulang malam habis dari mana? Perempuan pasti ditanya. Sama siapa? Sama siapa? Ngapain aja? Oh perempuan gak bener nih gitu kan. Nah itu yang menyedihkan. Perempuan dicat rambutnya aja dibilang nggak bener. Iya, jamet lagi. Perempuan apa mau jadi perempuan apa dicat rambut gitu lah. Emang kenapa kan ini ekspresi kita. Iya, terserah kita ya. Tubuh kita. Iya bener banget. Ada lagi Seha? Ya paling ya semangat aja sih, tetap semangat mau dimanapun kita ada ya. Jangan menilai diri kita juga rendah tuh. Kayak banyak orang-orang ngomong kayak perempuan tuh begini, harus kerjanya dapur kasur sumur, tapi kitanya jangan ngeiyain juga gitu tuh. Karena yang justru berbahaya adalah ketika perempuan itu sendiri mengiyakan bahwasannya tugasnya dia adalah masak. Nggak bisa masak bukan perempuan, ada Gojek guys. Iya, tinggal gosen. Tinggal grepon. Terus kalau misalnya nggak bisa kayak kita ada di ruang-ruang misalnya jadi manajer atau apapun, kok perempuan melawan kodrat sih? Harusnya kan yang lebih tinggi pekerjaannya adalah laki-laki. Nggak gitu. Kita juga bisa kok. Lagian itu kan balik lagi ya Kak, kalau misalnya kita udah di rumah tangga kan komitmen dari keduanya kan, mau gimana juga kita bisa diobrolin berdua gitu tuh, nggak harus aku lebih tinggi harus gitu, enggak ya kan, bisa apa aja gitu tuh. Bareng-bareng lah ya, gitu. Bareng-bareng Gitu deh. Dan gak usah dengerin omongan orang, pegal. Ya benar. Capek. Ya diambil yang baik-baiknya aja lah gitu, kalau orang mau tinggal diyain baik. Capek, pokoknya sesuka kalian aja, yang penting nggak ngerugin orang lain sih. Iya benar banget. Seha, makasih udah sharing. Sama-sama, makasih. Sukses juga buat Gerak Puannya, buat ketua yang barunya sekarang. Amin, buat pujanya. Semoga berjalan lagi. Iya, nanti kalau itu siapa tahu bisa mampir-mampir sini ya Gerak Puannya buat ngebahas kegiatan terbarunya apa kayak gitu. Itu di notice Gerak Puan. Nanti kita bisa barangkali bisa gabung-gabung kalau ada acara kalian gitu, kita ikut datang kayak Makasih gitu. banyak. Sukses terus, semoga cepat dapat pekerjaan. Amin. Iya. Pacaran nggak usah ya, udah ada. Sehat selalu. Makasih Sehat. Semoga sehat juga. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.